SDN Jatimurimpang Ibu Sofia SPD, yang saya hormati Ketua Korbel Ibu Tera Yosephine SPD, kemudian juga tentunya Bupal kita juga Bu Wahyu Hasan, para Dewan Guru, anggota Korbel SDN Jatimurimpang yang insya Allah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya perasaan siang hari ini dan diberikan nikmatnya, nikmat banyak umur serta wasiat nikmat Islam, nikmat beragama, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita. Yang pertama kegiatan Korbel, selanjutnya nanti ada tentunya resepsi observasi energi kepala sekolah dan juga tentu pengisian PNM platform Merdeka Mengajar. Nah, untuk selanjutnya saya sebagai pembawa acara akan membuka acara kita bersama siang hari ini. Mudah-mudahan kita baca surat Al-Fatihah bagi yang beragama Islam dan yang Islam dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan baca surat Al-Fatihah kita diberikan pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk selanjutnya itu acara pembukaan Korbel, lanjut nanti dengan kepala sekolah mengenai resensi kerja kepala sekolah. Untuk pembukaan Korbel saya serahkan kepada Ketua Korbel kita, kepada yang terhormat Ibu Tera Yosephine SPD, kepada kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, Bapak Ibu guru hebat. Hari ini kita bersama-sama berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan dalam rangka penguatan PNM, dan nanti akan dipaparkan oleh Ibu Yuni SPD. Dan hari ini kita bersama-sama juga melaksanakan kegiatan ini tidak hanya untuk penguatan di PNM saja. Ada beberapa hal nanti yang akan kita lakukan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di PNM selain literasi dan numerasi, dan juga ada beberapa kegiatan lainnya. Terima kasih kepada pembawa acara Bapak Ahmad SPD yang sudah membawa acara dan mengawali kegiatan kita pada siang hari ini. Dan kita langsung saja untuk pemaparan terkait dengan PNM yang akan dipandu oleh Ibu Yuni SPD. Sebelumnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Sofia SPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama ini masak, ya, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Parman sebagai pembawa acara dan kepada Ibu Tera Yosephine sebagai Ketua Kombel Jatimurimpang. Dan terima kepada Ibu dan Bapak Guru sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk acara kita. Hari ini kita mengerjakan PNM. Ya, hari ini kita mengerjakan PNM. Kemarin saya kasih surat undangan kita rapat di Jumatan Sabtu, tetapi untuk hari ini saya katakan situ kita hanya PNM. Nanti hari Sabtunya besok baru rapat dinas yang lain-lainnya. Penyampaian mungkin dari saya nanti ada edaran, maksudnya ada pemberitahuan soal
UAS ya, UAS untuk di Desember. Terus nanti pemaparan dari Ibu Josephine untuk yang kemarin sudah outing. Terus nanti dari mungkin Pak Pandi yang persiapan mau camping. Terus nanti dari Bapak Yanti yang memang sudah masih tugaskan untuk koperasi. Nah, nanti itu besok nanti Bapak. Kalau hari ini kita hanya pembuatan PNP. Maaf sekali lagi, maaf, saya mohon maaf karena memang kendala kondisi yang tidak memungkinkan. Sepertinya saya bisa menjabarkan banyak-banyak, tidak bisa bicara banyak-banyak. Ini kayaknya sampai benar. Jadi nggak bisa bicara banyak-banyak. Nanti untuk pemaparannya akan saya serahkan kepada Ibu Ayu Hasan. Demikian kilas sedikit ya, sedikit pemaparan penyampaian untuk hari ini dan besok. Jadi saya minta besok pun kita hadir semua, kita mulai jam 9 ya, jadi nanti anak yang siaga sudah pulang, anak yang penggalang baru di lapangan. Kita mungkin di sini aja lagi yang penting, di sini lagi tempatnya. Kita akan rapat dinas besok ya. Ya, itu aja yang saya sampaikan. Nanti pemaparan sama Ibu Ayu Hasan soal PNM. Mungkin nanti Ibu Ayu Hasan akan dibantu dengan Ibu Ica ya. Mungkin akan dibantu dengan Ibu Ica karena memang mereka kemarin yang berdua yang kesana. Sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak bisa berkata banyak. Mohon maaf karena kesehatan saya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah barangkali sambutan dari PLT Kepala SDN Jatimudi Bu Sofia SPG yang sedikit menyampaikan dan doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga selanjutnya pemaparan tentang observasi kinerja kepala sekolah dan juga pemaparan tentang pengisian platform yang berkaitan mengajar dan langsung disampaikan oleh kepada Yang Terhormat Ibu Wahyu Hasan SPD dari Kabupaten. Pemandu perencanaan pembelajaran. Tujuan dari presentasi kali ini saya hanya membantu Ibu PLT untuk menjelaskan apa yang sudah beliau rancang. Ya, jadi dalam rangka pelaksanaan observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah oleh atasan pada FKMM ini sebagai upaya memandu pertemuan perencanaan program dan anggaran sekolah berbasis data untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, kenapa sih guru harus tahu? Yang pertama, apa itu perencanaan pembelajaran? Perencanaan pembelajaran itu berarti suatu pemikiran atau persiapan yang dilakukan oleh guru untuk melaksanakan tugas pembelajaran terkait dengan berbagai komponen pembelajaran dengan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran dan melalui langkah-langkah pembelajaran. Nah, di antara langkah-langkah menyusun rencana pembelajaran itu sendiri, yang pertama yaitu analisis capaian pembelajaran atau CP. Nah, gunanya ini untuk menyusun tujuan pembelajaran. Sebelumnya juga kita melalui pengawas sudah dikirim perwakilan 2 orang guru untuk melaksanakan pelatihan penyusunan CP dan APP, yaitu saya dan Bu Ica. Nanti untuk selanjutnya bisa kita sampaikan sebagai penindasan untuk Bapak Ibu guru di sini. Yang kedua yaitu perencanaan asesmen diagnostik. Yang ketiga buat modul ajar. Yang keempat sesuaikan perencanaan pembelajaran dengan tahapan, capaian dan karakteristik peserta didik. Dan yang terakhir evaluasi.
meliputi sumber daya manusia, data, anggaran, dan juga kebijakan. Dan di sini sudah ada beberapa permasalahan contoh ya. Nanti bisa saya share. Lalu selanjutnya ada analisis profil satuan pendidikan untuk memahami potret mutu. Nah, di sini kita bisa lihat melalui platform rapor pendidikan yang menampilkan indikator tiap dimensi yang digambarkan dalam bentuk grafik atau tabel, yaitu yang berisi informasi, definisi, dan juga pengertian atau makna indikator yang dapat diunduh dalam format Excel sehingga pengguna dapat secara fleksibel melakukan analisis. Jadi di sini kita bisa lihat profil satuan pendidikan kita melalui rapor pendidikan sekolah masing-masing ya. Jadi nanti yang mengunduh analisis profilnya itu ya melalui akun kepala sekolah atau PLT, nanti akan disampaikan kepada Bapak Ibu Dewan Guru. Yang selanjutnya yang kedua yaitu melakukan refleksi diri berbasis profil pendidikan untuk menetapkan akar permasalahan. Ada beberapa contohnya. Yang pertama misalnya mempelajari dan verifikasi profil satuan pendidikan. Yang kedua analisis kondisi sekolah. Dan yang ketiga simpulkan permasalahan dan juga akar permasalahannya. Nah, sumber data perencanaan program sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran itu sebenarnya untuk apa sih? Nah, profil pendidikan yang ada di rapor pendidikan sekolah kita ini akan dimanfaatkan sebagai sumber utama agar perencanaan berbasis data sesuai masalah yang dihadapi di satuan pendidikan kita ini. Nah, apa itu perencanaan berbasis data? Perencanaan berbasis data ini bertujuan untuk memberikan perubahan pada satuan pendidikan dalam menyusun program kegiatan berdasarkan hasil rapor pendidikan. Nah, salah satunya itu adalah kita membuat kombel atau komunitas belajar untuk memperbaiki hasil rapor pendidikan kita dan juga hasil nilai yang ada di rapor pendidikan sekolah. Nah, bagaimana rapor pendidikan membantu ibu dan bapak dalam memahami kondisi di satuan pendidikan? Nah, rapor pendidikan ini membantu satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dengan adanya data yang nyata berdasarkan kondisi sekolah. Ya, maka sekolah dengan mudah memanfaatkan data tersebut khususnya pada indikator yang masih kurang. Kalau di rapor pendidikan kita ini kan indikator yang masih kurang itu literasi ya, literasi, jadi masih kuning. Jadi perlu adanya perbaikan melalui perencanaan berbasis data. Nah, langkah-langkah analisis dokumen ini langkah yang pertama yaitu perencanaan berbasis data melakukan identifikasi. Jadi kita mengidentifikasi dulu apa yang kurang dari rapor pendidikan sekolah kita ini. Lalu merefleksikannya terkait dengan apa saja yang menjadi akar permasalahan, dan yang ketiga yaitu kita benahi di mana satuan pendidikan dapat memilih program yang sesuai dan tepat sesuai dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya identifikasi, refleksi, dan benahi ini selanjutnya hasil akhirnya yaitu di RKT atau rencana kegiatan tahunan dan juga penyusunan RKAS atau rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Mari diskusikan bersama identifikasi, refleksi, dan benahi berdasarkan rapor pendidikan kita. Nah, rencana aksi selanjutnya yaitu bisa kita petakan dengan berbagai sumber pendanaan seperti BOS atau TOP, DAK fisik, BOS daerah, dan juga lain-lainnya. Monitoring dan juga evaluasi. Nah, sebelumnya kita juga sudah melakukan monitoring atau pelatihan sebelumnya
kita melakukan evaluasi. Evaluasi ini perlu dilakukan untuk menilai apakah program yang telah dilakukan berhasil mencapai target yang diharapkan. Selanjutnya, secara berkala kepala sekolah dan tim pelaksana pertemuan untuk memonitor kemajuan pelaksanaan kegiatan. Dalam pertemuan dibahas minimal 4 hal, yaitu capaian mingguan atau bulan lalu, target yang akan dicapai bulan depan, dan juga kendala yang dialami dan rencana kegiatan yang akan dilakukan minggu atau bulan depan. Nah, contoh monitoring dan evaluasi dari yang sudah kita laksanakan itu yang semula hanya melibatkan internal sekolah dan juga pendekatan yang dilakukan dari tingkat atas, yaitu dikendalikan dan diarahkan atau dilembagakan dari tingkat atas, menjadi melibatkan semua stakeholder, yaitu baik itu warga sekolah, komite sekolah, orang tua, tokoh agama, dan juga tokoh-tokoh masyarakat, dan juga tentunya pengawas yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Yang kedua, Dewan Guru bersama membuat kontrak kerja meliputi waktu sekolah, pembagian tugas, dan lain-lain yang kemudian ditandatangani bersama. Yang pertama yaitu kita menceritakan pengalaman kita mengikuti kegiatan observasi oleh kepala sekolah. Yang kedua, bagaimana perasaan kita selama kegiatan berlangsung, dan yang ketiga, pelajaran apa yang kita dapatkan dari proses selama observasi kegiatan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Dan yang terakhir, apa aksi atau tindakan yang akan kita lakukan setelah belajar dari observasi yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh kepala sekolah atau PLT di sekolah kita. Nah, yang terakhir itu dokumentasi kegiatan yang sudah kita laksanakan sebelumnya, yaitu pendampingan dengan pengawas gugus dan juga berbagai macam rapat yang telah dilaksanakan oleh Ibu PLT membahas tentang perencanaan observasi yang akan dilaksanakan dan juga setelah dilaksanakan. Baik, sebelumnya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Di sini saya hanya membantu menyampaikan apa yang telah direncanakan oleh kepala sekolah atau PLT kepala sekolah